Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama belajar tentang kesabaran. Akhir-akhir ini kalau membahas tentang Gen Z, berarti kita bertanya bagaimana Gen Z ini bersabar. Karena Gen Z yaitu anak-anak yang lahir antara tahun 1996 sampai 2012 ini tergolong Gen Z. Bagaimana mereka belajar tentang kesabaran? Karena Gen Z ini lekat sekali dengan dia itu cepat belajar, tetapi dia kurang sabar dalam prosesnya. Itu fakta yang kita hadapi hari ini. Muncul kata-kata juga bahwa kesabaran kita tipis isu. Jadi Gen Z ini dia kurang sabar karena fasilitas yang melayani Gen Z memang serba cepat, serba instan. Contohnya kalau kita kirim pesan, kalau dahulu kita belum ada internet, belum ada teknologi canggih yang seperti sekarang, belum ada smartphone, kita mengirim pesannya lewat surat. Kalau jauh berarti kita tunggu sampai berbulan-bulan. Ini adalah contohnya. Kalau sekarang contoh kirim pesan mungkin hanya sedetik sudah sampai. Karena ini fasilitas yang menemani Gen Z sekarang. Nah, bagaimana nih caranya Gen Z ini belajar sabar kira-kira? Padahal fasilitasnya sudah serba instan. Nah, padahal juga hidup itu butuh yang namanya proses. Kalau dulu orang tua kita juga kalau orang tua mau makan, dahulu mungkin menanam padi dulu sampai berbulan-bulan. Bahkan ada yang mungkin 6 bulan baru panen. Ditumpuk padinya, dibuat makan berbulan-bulan. Itu kalau butuh makan nasi. Ketika kita butuh ditemani nasinya, butuh yang namanya sayur, kita tanam dulu sayur. Orang tua kita dahulu. Kita butuh yang namanya protein, butuh ikan, kita ternak dulu ikan atau ngambil ikan di laut. Nelayan itu kan ngambil ikan juga nggak sehari langsung sampai, bisa berhari-hari di laut atau di kapal. Kalau kita butuh ayam, kita ternak dulu ya ayamnya, kayak gitu. Itu dulu. Kita berarti di situ secara langsung kita dapat pelajaran sabarnya kalau orang tua kita dulu. Zaman sudah bergeser lagi. Kita butuh makan, gak harus nanam dulu, tapi kita beli berasnya di pasar, beli sayurnya dan beli ikannya juga di pasar. Tapi kita juga bisa mengambil manfaat kesabarannya lewat kita masak dulu. Zaman bergeser lagi, kita tinggal beli beras, kita tinggal beli nasinya sama lauknya di warung. Kita ngantri di warung. Kalau warungnya antri, kita ngantri dulu di warung. Di zamannya sudah bergeser. Seperti sekarang mungkin masih ada. Kita ngantri di warung. Di situ juga dapat
pelajaran sabarnya. Bergeser lagi di zaman sekarang, kita kalau pengen apa-apa tinggal buka aplikasi Shopee Food misalkan atau GrabFood. Kita tinggal klik itu makanan. Kita tahu estimasinya nunggu sabar kita alihkan ke tukang Grab, ke tukang Gojek dan sebagainya. Kita tahu estimasinya 30 menit, kita tinggal ngapain? Nyuci dulu atau melakukan hal-hal yang lain dulu, atau melakukan kegiatan yang lain dulu, karena kita tahu estimasinya 30 menit. Ini memang juga memberikan manfaat buat kita. Kita bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi bagaimana kita belajar bersabar ketika semua fasilitas itu serba instan dan serba cepat. Dan fakta-fakta ini, kondisi itu serba instan itu terkadang yang instan itu juga memiliki manfaat, juga memiliki dampak yang instan juga. Yang kalau dunia yang instan juga mungkin ada bahayanya. Salah satunya juga itu adalah kita kurang melatih untuk bersabar. Padahal kesabaran itu adalah istimewaan bagi seorang mukmin. Saking istimewanya sabar, sampai kesabaran itu melekat dengan identitas keimanan seorang mukmin. Dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzalika illa mu'min. In asabathu sarra syakara, fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fa kana khairan lahu." Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin, karena semua perkaranya baik. Dan ini hanya ada pada orang mukmin. Jika dia mendapatkan kebaikan, jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia harus bersyukur. Maka itu sudah dinilai kebaikan. Dan jika dia ditimpa musibah, dia harus bersabar. Maka itu juga bernilai kebaikan. Ini istimewanya seorang mukmin dengan kesabaran. Allah sampai menyebutkan kata sabar dalam Al-Quran itu sebanyak 70 kali. Berarti aspek kesabaran dalam kehidupan itu sangat-sangat dibutuhkan. Oke, kita bahas dulu apa itu sabar. Sabar sendiri dari kata bahasa Arab as-sabru, yang artinya adalah menahan. Sabar adalah menahan diri agar tidak gampang menyerah. Sabar itu tidak mudah patah semangat. Sabar itu berarti dia menikmati semua prosesnya. Ini adalah sabar. Kalau belum dapat nilai bagus misalkan, dia akan terus belajar bagaimana caranya mendapatkan nilai yang bagus. Belum dapat pekerjaan, dia akan terus mencari pekerjaan. Bagaimana caranya sampai dapat pekerjaan. Ini sabar. Ini adalah sabar. Belum dapat suami misalkan, coba diusahakan terus menjadi pribadi yang pantas dijadikan istri. Ini adalah sabar. Dan sabar itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Contohnya, maksudnya apa nih sabar dalam ketaatan?
Kita sabar dalam menjalani kewajiban. Sebagai hamba kita harus sholat. Kewajiban kita adalah sholat, beribadah kepada Allah. Ini sabar itu, sholat ini juga dibutuhkan yang namanya sabar. Apalagi kalau kondisi kita sedang sakit, beratnya susah, kita tetap harus sholat. Ini dibutuhkan yang namanya sabar. Lagi sibuk banget. Karena sholat itu wajib, kita tetap harus meluangkan waktu untuk sholat. Apalagi sholat tepat waktu. Ini dibutuhkan yang namanya sabar. Sudah masuk nih dalam rukun-rukun sholat. Kita lagi takbir, misalkan takbir, setelah itu rukuk, sujud, dapat 1 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Benar tuh duduk, kalau benar takbir. Ini kan dalam kesabaran untuk khusyuk itu juga dinamakan, juga dibutuhkan yang namanya kesabaran. Sholat dalam keadaan khusyuk itu dibutuhkan kesabaran. Kalau duduk nih bagaimana pakaian yang ada di luar. Khusyuk dalam sholat itu juga dibutuhkan kesabaran sampai akhir salam. Kita kan biasanya kalau sholat kadang suka ngelamun kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Ini adalah sabar dalam ketaatan. Dengar suara gelombang misalnya. Dan jangan ikan di dapur dimakan kucing. Itu kalau kita lagi sholat, itu yang namanya kesabaran. Yang kedua, sabar dalam tidak melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu lebih sering dibungkus atau di-branding dengan sesuatu yang nikmat atau lezat. Maka tidak sedikit di antara kita yang berdua ya saudara. Contohnya menjaga lisan, tidak membicarakan orang lain. Ini yang susah. Ada orang sedikit gimana menjaga lisan kita agar tidak ngomongin orang. Menahan lisan untuk tidak ngomongin orang, ini juga yang namanya sabar dalam melakukan maksiat. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Atau menahan diri kita agar tidak menyebar hoax, tidak menyebar berita yang berita hoax nggak benar. Rasulullah juga sudah bersabda bahwa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Ini yang paling identik dengan kata-kata sabar, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Karena ujian yang kita terima itu macam-macam. Tidak ada orang hidup yang tidak diuji oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa ujian itu bermacam-macam. Karena berdoa bisyai'in minal khawfi wal ju'i minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Ujian itu macam-macam. Ada yang diuji dengan ketakutan, sedikit ketakutan. Bisyai'in minal khawf, ini diuji dengan sedikit ketakutan. Takut nggak makan, maka dia bekerja setelah
sekuat mungkin. Takut nggak bahagia, makanya dia mencari kebahagiaan sekuat mungkin. Minal khawfi wal ju'i, takut lapar, takut kelaparan. Ini sudah ujian. Jadi kita mungkin ada yang diuji lapar, belum bisa makan, kekurangan untuk makan misalnya. Ini juga sebuah ujian. Makanya di sini kita diperlukan untuk sabar. Naqsim minal amwal, kurang harga benda. Banyak mungkin orang yang diuji dengan kurangnya harga benda. Atau bukan kurang, tetapi kita yang gaya hidupnya terlalu berlebihan. Itu adalah macam-macam dari ujian. Nah, kita di sini disuruh untuk bersabar. Lalu balasan bagi orang yang sabar itu apa? Bagi orang yang bersabar sudah dijanjikan oleh Allah balasan bagi orang yang sabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada balasan pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar. Balasannya adalah pahala unlimited, pahala tanpa batas. Allah juga akan menolong orang yang sabar. Allah juga membersamai orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu ditemenin sama Allah. Ini adalah balasan bagi orang yang sabar. Jadi ada tambahan untuk bagaimana tadi Genzi harus bersabar. Ada kiat-kiat untuk sabar. Yang pertama yaitu sabar itu adalah masalah hati. Sabar itu kan letaknya di hati. Kadang-kadang kita bisa mengendalikan hati kita sendiri, nggak bisa ya. Kita kadang nggak bisa mengendalikan hati sendiri. Udah terlanjur marah, nggak bisa mengendalikan hati. Jadi yang pertama ini kita harus bisa mengendalikan hati. Kita harus berdoa untuk bisa bersabar. Kita harus berdoa kepada Allah biar bisa sabar. Yang kedua, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Kalau kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah, insya Allah kita bisa bersabar. Karena kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah ini, insya Allah akan menunjukkan kesabaran kita. Contohnya berpuasa. Berpuasa itu kan nahan juga kan, dari pagi sampai dari imsak sebelum sholat subuh sampai maghrib. Ini juga adalah contoh dari kewajiban kita sebagai orang muslim yang bisa menunjukkan kesabaran. Yang ketiga, membaca sirah Rasulullah, membaca kisah Rasulullah. Bagaimana caranya biar bisa bersabar? Kita harus membaca sirah Nabawiyah. Bagaimana hidupnya Rasulullah dahulu. Dulu Rasulullah mendapatkan banyak sekali ujian. Sampai dilumuri kotoran di punggungnya dan sebagainya. Itu kan butuh yang namanya
kesabaran penuh. Itu adalah kiat-kiat bagaimana kita bersabar menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah. Karena tak mungkin kita hidup tanpa adanya ujian. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.